somehow it seems my thoughts ever stray to our last sweet embraces over the sea on the island of dreams. High in the sky is a bird on the wing. Please carry me with you. Far, far away from the mad rushing crowd. Please carry me with you. Again, I would wonder where memories enfold me. There on the beautiful island of dreams, far, far away on the island of dreams. Ik ben Nico Eijkmans. Op dit moment ben ik aan de haven van Kupang op het eiland Timor. Hier vandaan zal ik met Martinus Blau, Laurens, Tracy, Pirmahot Silalahi over dit kleurrijke eiland naar Atambua reizen. Timor is een weliswaar overwegend vreselijk droog eiland, maar toch zo kleurrijk door de traditionele kleding die de vrouwen weven en de wijze waarop men de vele oude tradities van ceremonies, muziek en dans in ere houdt. Op weg gaan naar Atambua betekent voor mij op weg gaan naar Hidubadu, wat nieuw leven betekent. Op dit centrum worden op dit moment ongeveer 26 bewoners door die speciale aandacht nodig hebben door de zusters geholpen. Naast het grote probleem van het water zijn de verschillende talen die de patiënten spreken eveneens een grote zorg voor de zusters, daar zij deze niet spreken. Wij gaan proberen een documentaire te maken over Hidubadu om de familie van de Voorden voor hetgeen zij voor Hidubadu hebben betekend te bedanken. Door hun geweldige gift konden de gebouwen worden neergezet en kon men het centrum openen. Quay về ta tos mai mai về lao inao mai về lao. Pulau Timor ini sekarang terbagi menjadi dua. Timor Barat masih bagian dari Indonesia dan Timor Timur dulunya sekarang menjadi negara baru yaitu Timor Leste. Alam Pulau Timor itu sebenarnya tuh kering. Kita mempunyai musim kemarau yang panjang sekitar 8 bulan dan musim hujan yang pendek cuma 4 bulan.
Beberapa tempat di Pulau Timor ini keadaan iklimnya sangat berbeda, keadaan topografinya sangat berbeda. Ada yang sangat kering sekali, macam seperti Kota Kupang dan sekitarnya, dan ada yang hijau seperti Soe, Kefa, dan di Besikama. Kalau saat musim hujan, biasanya hujannya itu lebat sekali, dan setelah hujan itu airnya itu menyebabkan banjir di beberapa daerah dataran rendah seperti Besikama. Jadi air hujan itu semua dari gunung itu mengalir turun ke laut melalui sungai yang besar. Pertama itu sungai Noelmina yang turun ke daerah dari Soe dan daerah Kupang dan sekitarnya, dan sungai yang kedua yaitu sungai Benenai yang turun ke bagian selatan di Besikama, yang setiap tahun selalu menyebabkan banjir. Timor ini terdiri dari beberapa suku yang mendiami Pulau Timor ini, yaitu suku pendatang dari Pulau Rote dan Pulau Sabu, ada juga dari Flores dan dari daerah yang lain di Indonesia. Tapi suku yang asli yang mendiami Pulau Timor ini kita sebut suku Atoni. Atoni, masyarakatnya itu kelihatannya seperti orang Papua, hitam kulitnya, tidak terlalu tinggi, rambutnya keriting, dan mereka mempunyai bahasa yang disebut bahasa Dawan. Dan juga ada beberapa suku yang tinggal di daerah Belu dan sekitarnya, itu ada suku Merai, suku Kemak, suku Bunak, dan orang Pesan atau orang Tetun. Itu mereka mempunyai bahasa daerah masing-masing. Jadi ada beberapa bahasa yang dipergunakan di suku-suku tersebut. Jadi sangat berbeda sekali bahasanya itu dari satu suku ke suku yang lain. Jadi kita tidak bisa mengerti antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan suku yang lain, kita menggunakan bahasa Indonesia.
bezochten mijn schoonzus Constance, haar man en ik Timor voor het eerst. Op een van onze tochten stopten we zomaar ergens om een foto te maken van een originele grashut. Ume Kabubu. Daar kroop zogezegd een jonge vrouw over de grond. Zij kon niet lopen. Dit was Dina Malina. Na een bezoek aan Hidupadu van zus Jeanette, zij richtte circa 30 jaar geleden het revalidatiecentrum Hadapadjaya op Sumatra op, bezocht zij ook Dina Malina. Zij is inmiddels op Hadapadjaya geweest en door Nederlandse chirurgen geopereerd. Haar been is geamputeerd. Nu gaan we een bezoek brengen aan haar ouders en zullen Dina Malina op Hidupadu ontmoeten. Sabuk ka baju ko mang di sa. Niu. Buka celana sudah. Sini Windy, tayo lupuntas ini dito kung kaya sa nakataas ini lupuntas. Kaya mang kamau asat pa na. Kaya ini lu siram ka na si am salin kita. Dong lagi ini latihan berdoa di gua untuk latihan tambah. Dan doa habis dong mau latihan di gua, akhirnya dia jatuh, terbanting dan dia punggung tulang kering ini yang kena di tembok gua Santa Maria. Ini anak selama 15 tahun tidak jalan, istirahat sendiri tidak bisa keluar. Dia paksa masuk untuk ini cabut baru. Cabut baru saya tidak ikut. Selama 15 tahun dia duduk di rumah. Macam ke saya sebagai orang tua bersama kehidupan kami cukup senang karena
dari Mr. Rika dengan suster. Doni dengan suster yang saya susu membantu saya untuk bisa, karena saya bisa jalan dengan normal. Dari awalnya saya jatuh, terus kaki saya ini dibawa ke dokter pun mereka cuman dikasih perban saja, akhirnya kaki saya infeksi. Terus itu mereka jangan bawa saja ke rumah, terus cari kasih obat kampung begitu, terus tidak sembuh, kaki saya ini tidak sembuh, akhirnya dibiarkan saja. Jadi sembuhnya mungkin hanya di luar saja, tapi di dalamnya tetap infeksi. Akhirnya dibiarkan saja, sembuhnya tidak bisa lurus lagi. Jadi kaki saya ini tidak bisa lurus. Akhirnya saya tidak bisa jalan, saya hanya di rumah saja. Selama belasan tahun di rumah. Mereka tiba di rumah, suster Sinet yang datang ke rumah sama suster Leoni. Jadi mereka terus datang buat sini. Mereka tanya saya, kamu mau ditolong sama Bapak Niko? Saya juga sangat senang karena selama ini mungkin saya hanya duduk saja di rumah. Dan orang tua saya kalau tidak setuju dengan mereka bilang, kaki kamu harus diamputasi, tapi ini dengan orang tua saya tidak setuju. Saya bilang saya mau mati atau hidup pun ini terserah dari saya. Jadi saya minta keputusan ini sendiri, saya tanda tangan surat ini, akhirnya kaki saya diamputasi. Kata suster, kamu harus belajar menjahit, jadi kalau kamu pulang kamu bisa bantu teman-teman kamu di sana. Saya bilang dia sudah. Ini saya 1 tahun lebih di situ. Saya minta pulang ke sini. Saya pulang ke sini, saya tidak mau tinggal di rumah. Saya terus saja ke hidup baru. Jadi saya mau bantu teman-teman saya di sini untuk membagikan pengalaman saya waktu di Siantar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk donatur-donatur, khususnya untuk donatur yang dari Belanda, juga suster Sinet, Pak Niko, karena mereka, kalau bukan mereka belum tentu saya bisa jalan seperti ini. Mungkin saya duduk saja di rumah. Jadi saya banyak-banyak ucapkan terima kasih karena mereka bukan siapa-siapa, tapi mereka bisa menolong saya. Terutama Bapak Martinus. Bapak Martinus, saya pun tidak kenal dia, tapi dianya sering sama Bapak Niko kalau sering ke rumah. Terima kasih banyak. Yang berdampingan dengan TK Assisi Peter van de Voren. Pada awalnya bangunan ini menampung 6 orang suster dan 3 karyawan dan juga pasien 24 orang. Dan pada saat ini sudah berkembang. Dana yang kami terima digunakan untuk bangunan, untuk seluruh ruangan yang ada di unit pertama, yaitu
unit untuk para suster dan staf yang sekarang kami berada di sana dengan sebagian karyawan. Juga unit untuk anak-anak yang berada di atas unit tempat para suster. Juga jalan penyambung, sehingga dengan adanya jalan penyambung itu pada tanggal 3 Agustus yang lewat, anak-anak dapat kami pindahkan ke unit mereka yang sebenarnya, sehingga mereka sekarang berada di sana dengan karyawan. Di unit yang ada di atas, yaitu tempat anak-anak, ada ruang tidur 2 unit, kamar cuci, kamar makan yang sekaligus dipakai untuk ruang 2, yaitu sekali seminggu berdua di sana bersama para suster dan seluruh staf, dan juga sekaligus dipakai untuk sebagai ruangan rekreasi mereka. Juga sekarang ada ruang serbaguna yang kita pakai sekaligus dengan ruang fisioterapi. Dibuat sekat-sekat, dibuat dengan untuk ruang kamar jahit. Jadi di sana segala aktivitas untuk anak-anak, tempat bermain mereka juga masih di ruang serbaguna itu. Sekarang kita belajar menu Ya, pintar. Bella. Sudah. Cukup ya belajar kita sekarang ya. Ya. Baru lanjut lagi. Selamat siang. Dadah. Sekarang kakak. Sudah, duduk sudah. Sudah bisa menggoyang toh? Putar.
Terus ya. Nah, pintar sekali. Kainnya maju toh. Kalau kita jahit dari sini kan harus dibalik ke sini. Yang di sini balik ke sini. Juga ada kebun kita yang mana setiap hari dikerjain oleh staf dan juga para suster, ikut berkebun, menanam sayur, biar ada sayur yang kita gunakan dimasak untuk anak-anak dan juga para suster dan staf. Sebenarnya di sana dulu sudah direncanakan ada dapur, tapi setelah kami lihat bahwa letak itu tidak pas, namun kita masih berharap akan ada nanti bangunan untuk dapur lagi yang lebih pas. Jalan penyambung juga ada nanti dari dapur ke unit anak-anak, sehingga aktivitas tidak terhalang jika hujan turun. Karena di sini kalau musim hujan, yaitu dapat kita katakan sepanjang hari hujan. Semua menyanyi, nanti dapat hadiah. Ya. 1, 2, 3. Pengembangan hidup rohani, ada unit kapel yang dipakai oleh para suster setiap harinya, pagi, siang, dan sore untuk berdoa. Di situ kami bersama-sama juga dengan anak untuk perayaan Ekaristi sekali seminggu bersama dengan seluruh staf. Permasalahan yang kami alami pada saat ini yaitu air. Sebenarnya sudah ada bak air, cuman kami masih merasa bahwa itu kurang. Kalau musim hujan di sini, hujannya begitu lebat, bak yang sudah ada masih kurang untuk menampung. Dan kalau musim kering, disitulah kita kendalanya untuk mendapatkan air, dimana pada selama ini kami masih membeli air. Dengan melihat kondisi ini, kiranya ada lagi pembangunan untuk penampungan air, sehingga pada musim hujan nanti air dapat tertampung dengan banyak, dan pada musim kering itu dapat kita gunakan. Sebenarnya sudah diusahakan mengadakan pemboran air beberapa kali, hanya sampai saat ini belum berhasil. Sudah beberapa titik air yang diusahakan. Jadi kita berharap mungkin jalan keluarnya kita membuat bak yang besar untuk penampungan air, sehingga pada musim hujan bisa kita menampung banyak air yang akan kita gunakan nanti pada saat musim kering. Kami juga masih berharap adanya penambahan kamar di unit anak sekarang, yaitu kamar untuk suster yang menjaga di sana. Karena kalau tidak ada suster yang tinggal bersama dengan anak, kami melihat
kurang pas karena kedisiplinan anak tidak berjalan dengan baik. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh donatur kami yang berada di negara Nederland Belanda. Juga terima kasih kepada keluarga Van Voren. Dan juga terima kasih banyak yang melimpah kepada Pak Niko yang sudah 2 kali datang mengunjungi kami di Pondoboi Atambua ini. Kami tetap berharap akan perhatian dan cinta dari seluruh donatur kami. Terima kasih banyak. Terapi yang setelah dilakukan di Pusat Rehabilitasi Hidup Baru selama ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena kebanyakan adalah yang kami jumpai adalah anak-anak cerebral palsy. Mereka dilakukan exercise terapi atau terapi latihan, baik yang aktif maupun pasif. Artinya kita bantu dengan mereka, kita memberikan informasi kepada mereka, dan mereka juga melakukan sendiri latihannya. Contohnya latihan merangkak, latihan berdiri, latihan duduk, latihan berjalan, dan seterusnya. Dan kita juga menggabung dengan latihan untuk berbicara, dengan segala permainan untuk melatih otot-otot mereka. Kepala, tangan, kepala, mana kepala? Mana kepala? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Turun, pelan-pelan, 1. Ya, berdiri lagi. Berdiri lagi, 1, 2, 3. Ayo berdiri lagi. Konsentrasi Nona. Berdiri, 1, 2. Terapi menjadi sangat penting bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena kita melihat bahwa kebanyakan anak-anak yang mengalami terutama kecacatan fisik, orang sering menganggap bahwa dia tidak bisa berbuat sesuatu. Nah, kalau itu kita biarkan terus-menerus, mereka malah semakin tidak bisa berbuat sesuatu. Kita mencoba untuk melakukan terapi, kita berharap bahwa anak-anak itu bisa berbuat sesuatu paling tidak untuk dirinya sendiri. Contohnya kalau anak-anak yang mengalami CV yang kurang begitu parah misalnya, sejak awal kalau sudah diketahui, kalau dibiarkan terus mungkin hanya tergeletak. Tapi kalau kita terapi, dia akan bisa mengalami perkembangan seperti anak biasa, walaupun itu tidak senormal anak biasa. Kalau kita lakukan terapi dengan terus-menerus, mungkin dia akan ikuti perkembangan dari perkembangan anak walaupun mengalami keterlambatan. Yang untuk saat ini, yang belum itu untuk latihan berdiri paling tidak. Kami belum mempunyai contohnya itu table standing untuk mereka latihan berdiri. Jadi kami akan mengalami kesulitan kalau kami pegang yang 1 sampai berjam-jam untuk melatih mereka berdiri. Yang seharusnya bisa kalau pakai table standing dia bisa berdiri, kita bisa melatih juga yang lain dan bisa lebih banyak yang dapat dilakukan.
Ya karena kamu jarang latihan kau. Awas. Ini siapa? Kau biasa lancar kali itu berdiri. Nah, gitu. Ya buka kakimu. Ya jangan silang. Jari sudah sampai sana. Nah. Ya, ayo. Pelan-pelan jalannya. Pasien kadang-kadang ya 1-2 itu dengan kasus yang lain itu yang belum begitu maksimal kami tangani. Contohnya kalau ada paraplegi atau stroke itu kami belum bisa tangani sepenuhnya karena kami belum mempunyai alat yang untuk, karena itu berhubungan dengan saraf, kita belum bisa membuat itu selain hanya terapi latihan. Padahal di situ diperlukan alat untuk menstimulasi sarafnya agar lebih kemungkinan lebih cepat untuk dapat penanganan yang lebih baik. Ayo, jalan. Kami para suster berusaha hadir di sini karena melihat kebutuhan di sini untuk terapi anak-anak dan mencoba untuk pertama kalinya kita memberitahukan kepada masyarakat dengan jalan kita pergi ke lapangan untuk memberitahukan bahwa ada terapi untuk anak-anak untuk membantu mereka supaya bisa lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Akan tetapi karena kami juga yang masih baru di sini belum begitu mengenal kultur budaya dan ada di sini, kami juga sering menemui hambatan yang sering kami temui. Pertama-tama dalam hal bahasa, kami sering merasa kurang nyambung dengan mereka. Yang atas mana? Bapak kepala desa? Kepala dusun? Ya. Masih ada orang yang cacat di sini? Masih ada, ini Bapak masih ada di sini. Cacatnya apa? Yohanes Kemal. Yohanes Kemal. Yohanes Matobo. Anaknya? Kedua dia. Oh. Kalau di kampung-kampung pengertian tentang kesehatan itu kurang. Contohnya, sewaktu kami ke lapangan, kami menemui seorang bapak yang sedang terluka dan lukanya sudah 2 hari dibiarkan begitu saja.
Anak-anak norotir na ay. Napa, Wendre. Napa ora pa ko dili Wendre. Ay. Potong ini saya. Sebenarnya jarak puskesmas dengan mereka punya kampung tidak begitu jauh, tetapi ya dibiarkan begitu saja. Kalau tidak ada mungkin petugas kesehatan atau orang yang mengerti untuk datang ke kampung itu memberitahu bahwa itu kurang baik, mereka tidak akan bawa ke mana-mana. Mungkin ya hanya diobati obat kampung sejauh mereka tahu. Kalau ada kain biar kita ikat, kain-kain panjang. Ya. Tapi biar pakai ini dulu supaya jangan lengket. Ya. Jangan lipat dulu. Oh begini. Sudah bisa ya? Bisa ini. Bisa. Pengertian tentang kesehatan kurang, lalu mereka takut anaknya mau dibawa kemana dan untuk diapakan, seperti itu. Karena kekurang pengertian itu, lalu orang tua terlalu sayang dengan anak, jadi hanya sering ya biar di rumah saja, seperti itu. Bapak pulang masih 1 malam. Karena melihat di sana belum beres mungkin ya, karena kan memang pas. Iya. Jadi bagaimana? Tidak ada rencana lagi di rumah saja. Saya bisa lihat dari sini. Sebenarnya karena hari itu saya belum sempat pulang, baru pulang saya. Bisa toh? Ya, duduk sini manis. Iya. Pintar dia. Duduk ya. Pintar. Dia sudah jalan? Iya, pegang di tangan dia jalan. Sudah. Iya. Kalau berusaha sendiri belum bisa. Namanya nggak akan mengusahain toh. Jauh, awas jauh. Jadi tidak ada rencana makan. Bagaimana? Ya, lawan penyakit hela hidup menghela ini saja. Helanya kenapa? Saya belum pernah lihat. Kalau nanti kita lihat dia memang tidak apa ya, bisa diambil lagi toh. Kasihan. Kasihan dia hari itu. Ya kalau katanya kalau tidur tidak boleh kasih bangun. Biasanya kejang. Terus kejang, ya. Dia keluar puih tidak? Tidak. Tidak toh. Banyak kena. Iya. Gitu. Ya begitu. Kalau yang besar itu ipung Arlide yang keluasa, kalau bui tidak ada. Hanya Arlide yang mengalir. Lama itu ya 2 menit. Nah itu tidak apa-apa. Nanti kalau kita mungkin bisa terapi, kita coba dulu berapa bulan gitu. Ya begini, masalah dia makan juga tidak bisa pegang sendiri. Ya itu yang mau dilatih. Ini yang mau dilatih jalan, mau dilatih makan sendiri, urus sendiri. Oh itu, dadah om, dadah om, giginya dadah om. Jadi bagaimana? Pikir-pikir lagi. Pikir-pikir. Lagi bapaknya antar lagi ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Dari leher ke sampai begini.
Sekarang sudah bisa berdiri. Ya, bring her back here and then Dan bisa duduk. Lihat situ. Lihat itu. Manis sekali kan. Manis sekali. Mama Nita. Mama Nita. Kita sebentar sore nah. Ya, kalau tidak saya setengah mati. Apalagi saya jaga anak yang 3 di rumah ini. Nu ik weer terug ben in Kupang en zo dadelijk naar Mermere op het eiland Flores zal vliegen, kan ik zeggen dat ik heel blij ben met hetgeen wij op deze reis hebben kunnen realiseren. Zoals het dank u wel aan de familie van de Voorden voor alles wat ze hebben gedaan voor Rio Badu. En het bezoek aan Besikama, het geboortedorp van Martinez. Graag wil ik Pirmahot Silalai, de maker van deze documentaire, Martinez Klau, Laurens, onze chauffeur, die ons veilig over soms zeer slechte wegen heeft gebracht, en Gracie hartelijk dank zeggen voor hun inzet. Tevens wil ik dank zeggen aan Nela, de zus van Martinez, die de afgelopen tijd al veel werk voor de patiënten heeft verzet. En de komende week samen met Martinez alle patiënten met staar en blinden in bussen naar Hallelulik zal begeleiden. Een hele reis. Terima kasih.